Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana pada siang yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bersama-sama siswa Indonesia saling berbagi ilmu pengetahuan. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya Radu Yendra tentunya bersama kru Rumah Singgah dan Rumah Sakit Matematika hadir mengudara untuk mengisi ruang dunia maya Indonesia dengan berbagai hal pembahasan soal matematika tentunya untuk siswa Indonesia. Semakin banyak soal yang kita bahas, semakin banyak kita isikan ke dalam dunia maya, akan semakin banyak sampai kepada siswa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita selalu mengharapkan bahwa rekan-rekan guru, rekan-rekan orang tua, dan siswa-siswa Indonesia selalu rajin, rutin masuk ke dalam Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika dan dapatkan ratusan soal yang telah kita bahas secara terperinci. Senang saja untuk masuk ke dalam Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika. Cukup dalam Google searching Anda cari Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika, lalu tengok blogspotnya, lalu masuk ke dalam Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika. Atau masuk ke dalam link-link yang kita share terus melalui Facebook maupun melalui WhatsApp dari grup-grup tertentu. Oke, kita akan coba lihat soal yang telah dipersiapkan oleh rekan-rekan dari kru Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika. Soal yang akan kita bahas masih bab 5, yaitu soal pilihan ganda halaman 55. Nomor 13 dan 14 masih dalam teori perbandingan untuk matematika SMP kelas 7 bersumber dari buku matematika terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, coba kita lihat. Nomor 13 dalam tabel informasi nilai gizi pada kemasan biskuit yang dimiliki, Dian menyatakan bahwa 16 keping mengandung 24 gram karbohidrat. Kalau Dian memakan 12 keping biskuit, berapakah kandungan karbohidratnya? Ini jelas-jelas nyata soal perbandingan senilai. Jadi kalau dia makan 16 keping, maka karbohidratnya ada 24 karbohidrat. Nah, kalau dia makan 12 keping, berapakah karbohidratnya? Kali silang saja. 16 X. Nah, ini kali silang dulu nih. Ini atas nih kali ini. Lalu 12 kali 24. 12 dikali dengan 24. Kalau mau cepat langsung saja berarti X itu adalah 12 dikali dengan 24 lalu dibagi dengan 16. Ini bagi 24 ini bagi 4 ada 6. 16 ini dibagi 4 ada 4. Nah, lalu 4 ini 12 dibagi 4 itu tinggal 3. 4 dibagi 4 1 berarti tinggal 18 gram. Oke, inilah jawabannya 18 gram. Jadi teori perbandingan senilai itu dapat kita lihat ternyata bermanfaat sekali dalam menghitung-hitung hal-hal seperti ini. Banyak aplikasi-aplikasi yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari dapat dihitung dengan menggunakan perbandingan-perbandingan senilai. Jadi oleh itu guys, matematika ini cukup kita mengenal teori, teorinya simpel saja. Rumusnya perbandingan senilai.
Tetapi penjabaran soalnya minta ampun, Masya Allah. Luar biasa sekali. Oke guys, kita coba lihat soal berikutnya. Soal nomor 14. Soal nomor 14, Emilia akan menggunakan petunjuk yang tertera pada kemasan sirup rasa melon. Katanya tambahkan 13 air. Tambahkan 13 cangkir air untuk setiap 2 cangkir sirup rasa melon. Di antara proporsi berikut yang dapat digunakan untuk menentukan banyaknya cangkir air yang harus Emilia tambahkan untuk 5 cangkir sirup. Jadi perbandingannya, ingat guys, kalau perbandingan itu ada 2 objek. Kalau yang pertama kita letakkan cangkir, kalau tadi 13 cangkir, lawannya adalah 2 sirup. Nah, jadi perbandingan itu objeknya harus 2. Kalau yang di atas punya cangkir air, yang di bawah punya sirup. Begitu juga seterusnya. Kalau untuk perbandingan berikutnya, kalau berapakah yang ditanya air, lalu perbandingannya adalah 5 sirup. Nah, inilah rumus yang dapat digunakan untuk mencari W. Jadi mana yang benar? 13/2 W per 5. Jadi yang benar itu adalah A. Ingat konsepnya guys. Perbandingannya harus sama. Kalau cangkir air di atas, sirup di bawah, sama dengannya begitu juga. Cangkir air di atas, sirup di bawah. Tidak boleh terbalik, kecuali kalau perbandingan berbalik nilai. Seperti contoh tadi, 13 ini merupakan cangkir air. Nah, ini cangkir air 13. Sedangkan 2 ini adalah cangkir sirup. Nah, ini cangkir sirup. Cangkir sirup. Nah, tentu perbandingannya gitu juga. Kalau yang 5 ini cangkir sirup, nah ini harus sama letaknya guys. Yang 5 ini kan cangkir sirup. Maka yang di atas yang menjadi W itu adalah cangkir air. Nah, karena di air harus di atas. Cangkir air. Ini dikatakan perbandingan senilai. Jadi semakin dalam kita membahas soal guys, inilah keuntungannya kita semakin paham tentang teori. Teori sekolahnya, teori pelajarannya, saya meyakinkan guru-guru Indonesia ini dapat mengajar sangat baik sekali. Karena keterbatasan waktu di sekolah, sehingga soal-soal yang diberikan sangat sedikit sekali. Oleh sebab itu, untuk kita menghilangkan batasan waktu tadi, gabunglah dengan rumah singgah rumah sakit matematika untuk melihat sebanyak-banyaknya soal di dalamnya. Kita hanya berharap semakin banyak orang mengerti dengan apa yang disampaikan oleh rumah singgah rumah sakit matematika, semoga pengelola rumah singgah rumah sakit matematika diberikan kesehatan dan limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup hari ini itu saja. Saya Rado Yendra bersama kru rumah singgah rumah sakit matematika undur diri dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.